absen. Kan dekat ini kan? Kan dekat titik ini kan, dekat garis ini kan? Dekat garis ini kan? Sebentar ya, Bapak Ibu. Mikrofonnya itu mungkin gua apa kan, Dik? Sinyalnya kurang stabil. Yul ikut. Puji ini apa nih? Puji. Kita mana? Oke. Baik, sudah Ting absen setelah 15 konekkan Udah ke bisa. YouTube ya. Tunggu dulu. Bu, cuma Bapak ini Ibu aja absennya nanti ya jam 9.30 ya, 9.30 sampai saya matiin dulu semua ya. Iya, 9.30 sampai jam 11. Oke, Bu Rini tolong unmute kan? Tuh, saya tutup Ya. semua ya. Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Oke, saya apa itu? Oke, saya mulai ya. Good morning, ladies and gentlemen. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. I would like to say thank you to all of you who have been all here, all of great teacher from SIA, Sungai Apit, Bunga Raya, Sabau. Thank you for being here. Terima kasih sudah sampai di sini di ruangan kita. Oh, ini ada suara. Mohon Bapak Ibu yang oke. Today we are going to share something very useful for all of us. Semuanya kita akan berbagi di sini, bercerita. Ada 3 orang pemateri di tempat ini, sudah ada 3 orang pemateri dan tamu kita yang sangat kita banggakan, Ibu Duta Rumah Belajar kita, yaitu Ibu Sri Rahayu Ningsih. Untuk tidak memperpanjang waktu lagi, saya mempersilakan kepada Ibu Yunita Fitria untuk mempersilakan untuk menjadi moderator. Saya persilakan menjadi moderator. Silakan Ibu Yunita Fitria. Baik, terima kasih Memrut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya juga kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahmi pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dalam rangka webinar pendidikan berbagi inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan portal Rumah Belajar. Kemudian kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Kabupaten Siak yang ke-21. Mudah-mudahan Siak semakin maju terutama dalam pendidikannya semakin gemilang ya. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita curah limpahkan bagi Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan iringan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baik Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir nih dari Rayon 1. Dari tadi sudah disebutkan oleh Memrut ya, ada dari Kecamatan Siak, kemudian Mempura, Bunga Raya, Sabau, Sungai Apit dan juga Pusako. Selamat datang, selamat bergabung. Kita akan mengikuti webinar di pagi hari ini dengan santai ya, serius tapi santai. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa menerima apa yang sedikit kami akan berbagi mengenai apa yang sudah kami terima. Baiklah Bapak Ibu guru semuanya, di sini sudah hadir para sahabat Rumah Belajar Riau 2020, yaitu yang pertama saya perkenalkan dulu ada Ibu Rini Basri SPD,
Selamat pagi Bu Rini ya, semangat sekali nih nampaknya Bu Rini. Nah, beliau Selamat mengajar pagi. Harus di semangat. Iya, bagus. Di SMA Negeri 1 Sungai Apit, beliau mengajar matematika. Mungkin dari Sabau sudah ada yang kenal ya, karena sebelumnya beliau mengajar di Sabau. Kemudian yang kedua ada SRB juga dari SMP Negeri 1 Atapusako, dan juga beliau mengajar di SMA Negeri 1 Sungai Apit, yaitu Mem Ruth Evelyn, yang luar biasa ya bahasa Inggrisnya. Saya harus berguru banyak nih pada Mem Ruth ya. Nah, kemudian saya sendiri SRB Riau 2020, Yunita Fitria SPD, saya mengajar IPA di SMP Negeri 2 Sungai Apit. Nah, demikianlah Bapak Ibu Guru, para SRB yang akan sedikit berbagi ilmu pada pagi hari ini. Nah, di tengah-tengah kita juga sudah hadir Ibu Duta Rumah Belajar Provinsi Riau tahun 2019, yaitu Ibu Sri Rahayuningsih SPD. Ada yang sudah kenal? Nah, kalau belum kenal, yuk kita kenalan ya. Beliau disapa Bu Yayu. Nah, mari untuk mengefektifkan waktu, mari sama-sama kita menyimak motivasi dan juga mungkin sedikit pengalaman dari Bu Yayu sebagai Duta Rumah Belajar. Kepada Bu Yayu kami persilahkan. Halo Bu Yayu. Oke. Tadi sudah masuk Bu Yayu di room ini ya. Nah, halo Bu Yayu. Baik, terima kasih Bu Yunita. Barusan ada telepon masuk. Ya, mohon maaf. Ya, silakan Bu. Pakai handphone, smartphone. Mohon maaf Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini, hari Sabtu, hari weekend Bapak Ibu, tersita waktunya di sini kami sedikit berbagi nantinya. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan ini sampai usai nantinya hari terakhir webinar pendidikan dalam rangka hari jadi Kabupaten Siak ke-21. Bagi yang muslim tak lupa pula salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak bersalawat padanya kita akan mendapatkan pertolongannya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih yang tak terhingga juga kami ucapkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Siak yang telah memberikan kesempatan kepada kami Duta Rumah Belajar dan sahabat Rumah Belajar dalam rangka webinar pendidikan memperingati hari jadi Kabupaten Siak yang ke-21. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Pengawas, Bapak Ibu Pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru di lingkungan pendidikan Kabupaten Siak yang telah sudi berkenan hadir dalam acara webinar pendidikan yang ditaja oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Siak ini. Selanjutnya terima kasih juga untuk Bapak Ibu tim Duta Disdipuk Siak Bedelau yang telah berupaya keras juga terlaksananya acara ini. Dengan kerjasamanya kita bisa berada dalam satu room virtual ini untuk melakukan kegiatan webinar pendidikan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin Bapak Ibu sudah jauh mengenal juga saya, tapi mungkin ada juga yang belum kenal. Saya Sri Rahayuningsih, guru BK di SMP Negeri 1 Tualang. Dalam hal ini diamanahkan oleh Pusdatin, Kemdikbud. Pusdatin itu Pusat Data dan Teknologi Informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Duta Rumah Belajar tahun 2019. Apa itu Duta Rumah Belajar? Kenapa bisa menjadi Duta Rumah Belajar? Nah, Duta Rumah Belajar itu adalah suatu predikat atau satu jabatan yang telah diberikan oleh satu orang perwakilan provinsi dengan melewati tahap demi tahap, yaitu tahap program diklat pembatik namanya. Pembatik itu adalah bukan membatik membuat batik, tetapi pembelajaran berbasis TIK. Ini dilakukan 4 level sesuai dengan standar UNESCO-nya. Ada level literasi, implementasi, kreasi, dan berbagi. Nah, Bapak Ibu sahabat rumah belajar yang sedang berbagi saat ini, sudah seminggu ini berbagi dengan Bapak Ibu, merupakan calon-calon duta rumah belajar yang nantinya akan dipilih oleh Pusdatin Kemdikbud
1 orang perwakilan Riau untuk menjadi Duta Rumah Belajar tahun 2020. Jadi Bapak Ibu sahabat rumah belajar saat ini melakukan level keempat, yaitu level berbagi. Jadi di level berbagi ini Bapak Ibu sahabat rumah belajar memang membagikan ilmunya, apa yang didapat selama pelatihan dari level literasi, apa yang didapat dari implementasi, inovasi-inovasi baiknya, apa yang didapat dari level kreasi sampai saat ini level berbagi. Nah, terkhusus untuk Kabupaten Siak, Duta Rumah Belajarnya ada 1. Kalau di kabupaten lain di Indragiri Hilir ada 1 tahun 2017 yaitu Bapak kabur dari sini hilang ada 1 yaitu Bapak Sukron Setiawan, Duta Rumah Belajar tahun 2018, dan saya sendiri 2019 dari Kabupaten Siak. Bersyukur alhamdulillah sekali Kabupaten Siak memiliki perwakilan 1 Duta Rumah Belajar karena pemilihan ini sangat ketat Bapak Ibu. Seperti kita sama-sama ketahui, Bapak Ibu juga ketahui untuk tahun 2020 ini ada 1.142 guru dan tenaga pendidikan, bahkan kepala sekolah dan pengawas ada yang mengikutinya juga pelatihan pembatik ini. Maka yang terpilih saat ini adalah 30 besarnya. Nah ini Bapak Ibu yang berbagi dari hari Senin sampai hari Sabtu ini. Salah satunya adalah nanti kita lihat Bapak Ibu yang ada di room ini ada bertiga sahabat rumah belajar, yaitu Ibu Rini, Ibu Ruth, dan Ibu Yunita. Tapi sebelumnya Bapak Ibu kan sudah mendapatkan dari 6 sahabat rumah belajar yang dari domisili di Kabupaten Siak. Jadi untuk Kabupaten Siak ini pemecah rekor untuk tahun 2020 ini sebanyak 9. Mungkin sedikit banyak mungkin karena motivasi dari DRB-nya ada di Kabupaten Siak barangkali ya, karena ekspos kegiatan sosialisasi yang besar-besaran mulai dari kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten, semuanya pelaksanaan pembatik ini. Maka dari itu mungkin membuat progres yang luar biasa. Nah, jadi harapan kami Bapak Ibu yang belum pernah memiliki pembatik tahun 2021 masih dibuka. Bahkan 2021 itu sudah langsung untuk gelombang 1. Maka jadinya silakan Bapak Ibu yang mau bergabung di pelatihan pembatik, Bapak Ibu ini waktu yang tepat, pelatihan yang gratis, bisa Bapak Ibu lakukan di mana saja sebagai slogan belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Silakan Bapak Ibu ikuti program pembatik ini karena kita untuk menambah potensi kita di bidang literasi TIK, membuat inovasi pembelajaran nantinya di masa pandemi saat ini karena kita tidak bisa bertatap muka. Ini sangat membantu sekali Bapak Ibu dalam nanti menghadapi kita menyelesaikan pembelajaran secara daring atau luring. Nah, di sini banyak sekali nanti pelatihan yang akan diberikan. Silakan nanti dikunjungi. Kemarin mungkin sudah ada materi yaitu simpatik, pembatik. Nah, dari salah satu sahabat mau belajar, silakan Bapak Ibu mengikutinya. Jadi intinya Bapak Ibu muaranya satu websitenya yaitu rumah belajar belajar.kemdikbud.go.id. Jadi belajar kunjungilah websitenya belajar.kemdikbud.go.id. Jadi website ini adalah portal milik kementerian yang mana dalam surat edaran nomor 10 tahun 2018 kita sudah disarankan untuk mengoptimalkan. Jadi ini adalah surat edaran dari Kementerian Mendikbud nomor 10 tahun 2018. Silahkan kalau tidak percaya di searching di Google Bapak Ibu, bahwasanya di setiap unit satuan kerja, apalagi kita pendidikan, sekolah, kita sebagai guru yang notabene adalah di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mengoptimalkan pemanfaatan portal rumah belajar. Nah, silahkan Bapak Ibu searching nantinya belajar.kemdikbud.go.id apa sih yang dibilang sama kawan-kawan sahabat rumah belajar itu, apa benar apa tidak? Silahkan dijelajahi sendiri. Jikalau nanti mau lebih dalam lagi, silahkan Bapak Ibu nanti kepala sekolah, melalui kepala sekolah, melalui pengawas atau melalui Bapak Ibu guru, silahkan nanti hubungi kami para sahabat rumah belajar yang ada di Kabupaten Siak atau Duta Rumah Belajar. Silahkan saja, boleh Bapak Ibu, manfaatkanlah kami, mumpung kami ada di Kabupaten Siak di sini. Jadi tugas kami adalah berbagi dari pusdatin. Nah, mungkin untuk terakhir kalinya Bapak Ibu saya pesankan
mohon izin Bapak Ibu, saya nanti tidak bisa berlama-lama di sini, stay karena saya akan lari lagi ke room Pusdatin yang saat ini sedang melaksanakan latihan juga, dan nanti ke Indragiri Hilir juga. Nah, itulah kelebihan dari teknologi Bapak Ibu ya. Kita di sini nambah kawan, bersilaturahmi dan nambah ilmu juga. Nah, di situ adalah salah satu pemanfaatan dari TIK. Selain juga nanti inovasi-inovasi yang diberikan oleh Bapak Ibu sahabat rumah belajar lainnya. Silahkan Bapak Ibu. Nah, terakhir saya sampaikan gunakanlah portal rumah belajar Bapak Ibu, karena portal ini adalah milik izin Bu Yayu, mic-nya off. Oh ya. Dari tadi ya? Dari tadi Bu Yunita? Enggak, baru beberapa barusan detik ini, lalu. Bu. Ya. Oke, baik. Mungkin pesan saya Bapak Ibu, karena kami adalah duta rumah belajar, karena kami adalah sahabat rumah belajar yang diberikan amanah dari Pusdatin untuk meneruskan ini, menugaskan kepada kami bahwa kembangkanlah TIK di wilayah, khususnya di kabupaten kita masing-masing, provinsi kita masing-masing, dengan memanfaatkan portal rumah belajar, karena surat edaran atau regulasinya sudah ada, yaitu surat edaran Mendikbud nomor 10 tahun 2018 untuk mengoptimalkan pemanfaatan rumah belajar, karena rumah belajar adalah milik anak negeri. Cintailah produk dalam negeri, jangan sampai diambil oleh orang lain. Kalau sudah diambil, kita kepanasan semuanya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja sedikit motivasi dan mengulang kembali. Sebenarnya ini sudah diulang-ulang juga Bapak Ibu, tapi nah itulah gunanya kami berbagi. Jangan lupa berbagi, walaupun sedikit tetap berbagi. Walaupun Bapak Ibu sudah bosan mendengarkannya, kami akan tetap terus berbagi. Karena rumah belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya maju Indonesia. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi dan juga motivasi yang sudah disampaikan oleh Bu Yayu. Kami pun para SRB senantiasa mendapatkan dukungan dari Bu Yayu dalam menjalankan segala aktivitas. Selain Bu Yayu juga ada 2 DRB yang lainnya yang selalu memberikan motivasi bagi kami semua agar kami selalu bergerak. Kemudian kepada Bu Yayu, jika ada aktivitas yang lain, misalnya tadi akan ke Inhil atau ke Pusdatin, kami persilahkan. Terima kasih sudah hadir di room kami pada pagi hari ini. Baiklah. Oke, baik, terima kasih Bu Yunita. Saya mohon izin ya. Oh ya, sedikit dari pesan panitia Bapak Ibu, bahwasanya untuk pengisian absen nanti pada saat terakhir akan dikeluarkan, karena di situ juga ada sertifikat. Jadi Bapak Ibu yang tidak mengisi berarti nanti takutnya tidak mendapatkan sertifikat. Gitu ya Bu Yuni ya? Ya. Izin Bapak Ibu, mohon maaf saya live dari room untuk saat ini ya. Ya, silakan Bu Yayu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Yayu, sekali lagi kami ucapkan. Baiklah Bapak Ibu semuanya yang sudah tidak sabar lagi untuk mendapatkan materi pada pagi hari ini, langsung saja kita simak pemaparan materi dari Ibu Rini Basri SPD mengenai sumber belajar. Kepada Bu Rini kami persilakan. Baiklah, terima kasih Bu Yuni. Tunggu ya, saya coba share screen dulu ya. Ini kayaknya jaringannya bermasalah. Bentar ya. Nampak Bu Yuni? Sudah Bu Rini. Sudah kelihatan. Sudah, alhamdulillah. Oke, bentar. Baiklah, terima kasih saya ucapkan karena sudah diberikan kesempatan untuk bergabung di dalam room ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas yang sudah hadir di dalam room ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dari wilayah Rayon 1 untuk Kabupaten Siak, yaitu guru-guru dari Kecamatan Siak, Menpura, Bunga Raya, Sungai Apit, Sabaau, dan Pusako. Di sini kami hadir untuk bisa bersinergi, artinya bukan menggurui, tetapi kami di sini
memang ditugaskan dari Pusdatin untuk bisa berbagi ilmu yang kami miliki, yang kami dapatkan selama mengikuti pembatik mulai dari level 1 sampai level 4. Kebetulan Bapak Ibu kemarin juga sudah mendapatkan materi dari hari Selasa dengan hari Kamis ya. Jadi ini lanjutan materinya, materi yang berbeda dari 2 pertemuan sebelumnya. Dan tidak lupa salat bering salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawat kita akan selalu diberikan keberkahan dan bisa menjalankannya sesuai dengan sunnah Rasul. Amin. Baiklah Bapak Ibu, di sini kami berbagi di mana saya akan menerapkan blended learning berbasis sumber belajar dan bank soal dari portal Rumah Belajar. Nah, saya yakin di sini Bapak Ibu semuanya sudah menjalani pembelajaran jarak jauh karena ya wilayah kita ini rayon 1 termasuk boleh dikatakan mungkin kuning atau merah ya Bapak Ibu ya, sehingga mau tidak mau kita harus melaksanakan pembelajaran dari rumah. Nah, model blended learning ini merupakan salah satu model di mana kita bisa nanti melakukan pembelajarannya itu campuran. Artinya apa? Kita bisa kadang-kadang melakukan secara online, bisa juga secara offline. Jadi perpaduan antara virtual dengan yang tidak virtualnya. Nah, kenapa saya memilih blended learning? Ya, kebetulan berdasarkan pengalaman saya, karena tidak semua anak didik saya itu punya HP Android dan tidak semua anak-anak didik itu bisa mengakses jaringan internet dengan baik, maka di sini kita sebagai guru kalau berada di wilayah yang abu-abu, maksudnya antara kuat internetnya atau tidak, maka blended learning adalah salah satu model yang bisa kita terapkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, sintak-sintak dari blended learning ini yaitu adalah yang pertama seeking of information. Ini artinya apa? Kita mencari dan membagikan informasi. Nah, karena di sini berbasis dari fitur yang ada di Rumah Belajar, saya menggunakan yaitu sumber belajar, maka Bapak Ibu mungkin kemarin sudah membuat akun Rumah Belajar ya, atau sudah mendownload Rumah Belajar. Ya, ada di sini ada Bu Santi dan juga kakak saya ya. Jadi karena ini adalah materi ketiga tentang Rumah Belajar, tentu Bapak Ibu sudah mengeksplor, sudah mengotak-atik. Izin Bu Rini, mic-nya dihidupkan kembali Bu Rini. Mic-nya. Cek Ibu Rini. Bu Rini. Bu Rini izin tolong dihidupkan dulu mic-nya. Udah? Oke, ada. Itu baru tertutup Bu Yuni? Ya, baru beberapa detik. Ya, mohon ya apa juga Bapak Ibu yang lainnya tidak berbicara, mohon tadi karena saya matikan mic-nya dari sini karena terlalu ribut jadi tidak fokus nanti ya. Tolong Bapak Ibu dimatikan mikrofonnya bagi yang tidak berbicara. Terima kasih. Dilanjutkan Ibu. Ya, terima kasih Bu Ruth. Ya, mungkin gini Bapak Ibu, kita saling ini ya, saat kita mengajar di kelas kita bisa merasakan kalau anak-anak kita ribut, maka informasi yang kita sampaikan nggak akan sampai ke anak-anak kita. Nah, karena kita di sini adalah guru, mudah-mudahan kita bisa saling memahami. Ya, insya Allah Bapak Ibu nanti kami akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk ngomong, karena kita berada mungkin dari rumah, itu wajar ya, ada suara, ada apa aktivitas-aktivitas lain wajar. Maka biar lebih aman, biar tidak terganggu kawan-kawan kita yang berada di dalam room ini, mic-nya ditutupkan saja ya Bapak Ibu. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menutup mic-nya sementara. Kita lanjut untuk sintak dari blended learning. Yang pertama tadi yaitu adalah mencari dan membagikan informasi. Jadi pilih ya Bapak Ibu, kebetulan yang ada di sumber belajar itu sangat-sangat banyak. Ya, terutama dari tingkat PAUD itu ada, dari tingkat PAUD sampai SMA, SMK Bapak pilih, nanti akan saya jelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Kemudian sintak yang kedua yaitu adalah di sini melakukan
acquisition of information. Nah, di sini artinya apa? Kita menginterpretasi dan mengelaborasi informasi. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai guru nanti silahkan setelah kita anak-anak membaca atau melihat konten dari sumber belajar yang kita kirim linknya, nanti suruh mereka untuk bisa saja mencatat, kemudian bisa berdiskusi. Nah, di sini saya biasakan anak berdiskusi melalui kelas maya. Jadi bisa berdiskusi itu melalui dalam bentuk forum diskusi secara tertulis. Kalau classroom itu bisa ya ada forum diskusi secara tertulis. Kemudian di aplikasi Team juga bisa juga dengan tatap muka online atau virtual. Bapak Ibu, mumpung masih ada kuota belajar, jadi manfaatkanlah kuota belajar itu. Salah satu untuk tatap muka online yaitu adalah gunakan aplikasi Zoom. Kalau misalnya kita tidak punya aplikasi Team, karena kalau di Team itu sudah langsung di situ bisa melakukan tatap muka online-nya, Bapak Ibu. Nah, di sini setelah berdiskusi, anak-anak membahas materi, nanti mereka mengerjakan soal latihan. Dan di sini kita juga yang memilih Bapak Ibu, kira-kira soal latihan yang kita pakai itu ada nggak di bank soal yang ada di dalam portal rumah belajar. Nah, kalau ada, maka silakan kita kirimkan soal atau link dari soal tersebut ke dalam kelas maya. Atau Bapak Ibu mungkin masih menggunakan informasi melalui grup WA, WhatsApp, silahkan Bapak Ibu. Nah, kemudian sintak yang ketiga yaitu adalah melakukan synthesizing of knowledge. Di sini artinya apa? Kita mengarahkan anak-anak untuk membuat kesimpulan dari apa yang sudah mereka baca, dari apa yang sudah mereka lihat, mungkin menonton video pembelajaran. Kemudian mereka di situ nanti ya berdasarkan pengalaman membahas soal tentu akan ada suatu kesimpulan sesuai dengan pemikiran mereka. Nah, di sini sebenarnya saya lihat dari tingkat TK itu sampai SMA itu anak-anak kita sudah menyampaikan apa yang mereka tahu. Jadi di sini biarkan anak-anak yang menyampaikan kesimpulan, jangan Bapak Ibu guru yang memberikan kesimpulan. Ya, jadi kita terima perbedaan dari pemikiran anak-anak kita. Nanti setelah mereka menyampaikan kesimpulan, baru nanti kita kuatkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itulah sintak dari blended learning yang bisa saya sampaikan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan, karena tadi saya menggunakan sumber belajar, saya akan menjelaskan bagaimana sih sumber belajar yang ada di dalam portal rumah belajar. Nah, di sini saya jelaskan sumber belajar yang ada di dalam portal rumah belajar ini, ada yang di dalam fitur utama, dan ada juga sumber belajar yang masih produk Pusdatin, yaitu tetapi tidak muncul di dalam rumah belajar Bapak Ibu. Nanti juga akan saya jelaskan. Nah, sumber belajar di dalam fitur utama ini menyajikan adalah dalam bentuk materi, kemudian yang sesuai dengan kurikulum, disajikan secara terstruktur dalam bentuk gambar, suara, video, ataupun dalam bentuk permainan. Nah, di sini sumber belajar sekarang ini rumah belajar sudah melakukan banyak pembaharuan. Kalau Bapak Ibu baru mendownload, pasti akan nampak salah satu lagi itu adalah EduGame. EduGame itu termasuk bagian dari sumber belajar, karena di situ kita juga bisa menemukan materi-materi pembelajaran dalam bentuk permainan. Mungkin Bapak Ibu kemarin sudah mendapatkan materinya dari narasumber sahabat rumah belajar yang berasal dari Kabupaten Siak. Nah, di sini untuk mengaksesnya bisa juga dengan mengakses melalui Google, yaitu sumber.belajar.kemdikbud.go.id. Ini Bapak Ibu, ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah kita untuk bisa menggunakan sumber belajar. Tentu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yayu atau pemateri sebelumnya, Bapak Ibu harus mendownload melalui HP Android, silahkan rumah belajar, kemudian bisa men-searching melalui belajar.kemdikbud.go.id. Nah, seperti itu. Kemudian, di sini kalau kita udah masuk dalam rumah belajar, nanti tampilan awal, Bapak Ibu, nanti ini sepertinya Bu Ruth sudah ada penyusup yang mencoret-coret. Bu Ruth? Ya, nanti Bapak Ibu, ini tampilan yang ada coretan ini bukan dari slide saya, berarti ada Bapak Ibu di antara kita yang seperti disampaikan di awal tadi, kita inginnya semuanya positif, semua berpikiran baik. Ini berbagi, kami berbagi bukan menggurui seperti itu, jadi mohon saat menggeser-geser tangannya di layar, ya jangan sampai, ya lebih baik tangannya nggak usah menggeser-geser layar dulu Bapak Ibu. Nah, ini ada tampilan garis merah, Bapak Ibu bisa melihat semua. Bu Yuni, ya, Bu Ruth, ya. Ini mulai ada coretan.
Baik, mungkin kalau Nah, baik, saya lanjut partisipannya saja. namanya nggak jelas, bisa dikondisikan ya, Memrut. Baik, Bagi namanya yang belum jelas. baik, baik. Dikeluarkan aja Bu Ruth sementara yang Sudah, nggak ada sudah identitasnya. satu saya Kita mohon remove, maaf karena itu dua udah, lagi. iya. Ya, silakan Bapak dilanjut. Ibu, Cek aja. mohon maaf, ya. Lanjut, saya hapus saja. Dua, ya sudah Iya, tiga, oke, sudah terima tiga saya kasih. remove. Oke, dilanjut Bu Rini. Bu Rini. Bu Rini, Bu Rini masih ada monitor. Ini apa yang dikirim Bonisa? Bu Ruth, Ini ada Ya, Bonisa. ya. sudah Bu Rini, nah. apa PowerPoint tadi bisa nampak atau hilang? PowerPoint-nya Sepertinya tadi hilang. Sepertinya hilang, Bu Share Rini. screen Coba ulang lagi, Bu. Nanti ini buka lagi. Udah? Nampak? masih proses. Nah, Udah nampak? sudah. Sudah, silakan. Udah? Sudah. Oke. Baiklah Bapak Ibu, jadi itulah biasanya kalau kita melakukan tatap muka online, ya inilah gangguan-gangguan yang mungkin kami tidak menuduh Bapak Ibu mensengajakan untuk mengklik-klik, menggeser-geser ya. Ya, jadi untuk lebih aman kalau kita melakukan tatap online, ini Bapak Ibu nggak usah tangannya terlalu banyak menggeser-geser HP-nya seperti itu. Mana tahu ada bagian yang mungkin sensitif menimbulkan garis-garis seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut tadi nanti setelah kita mengklik nanti sumber belajar, ini nggak bergerak Bu ini ya, apanya nampak? Oke, ini. Setelah kita klik sumber belajar, nanti Bapak Ibu silahkan pilih tingkat sekolah yang kita ajar. Kebetulan saya adalah mengajar di SMA, maka saya tinggal pilih SMA. Nah, kelasnya. Nah, kebetulan saya mengajar di kelas 11, maka saya kelas 11. Bapak Ibu yang SD, SMP, ini sesuai dengan sekolahnya. Kalau mau dijadikan untuk bahan belajar anak kita di rumah, kalau mungkin ada yang SMA juga silakan. Kemudian lanjut lagi setelah kita pilih kelas, akan muncul mapel-mapel kelas tersebut. Untuk SMA di sini saya menggunakan mapel adalah matematika, karena saya adalah guru matematika. Setelah kita pilih mapelnya, akan muncul tampilan seperti ini di bawahnya. Dan bawah itu kita klik tampilkan topik. Nah, setelah kita klik tampilkan topiknya, akan muncul topik-topik atau pokok bahasan yang dipelajari khusus untuk matematika SMA. Nah, di sini kita pilih kira-kira saat sekarang ini anak-anak belajar apa. Kebetulan saya anak-anak belajarnya adalah turunan. Jadi saya klik turunan, nanti akan muncul ada dalam bentuk konten. Nah, kontennya seperti ini bisa dari satu Bapak Ibu. Ya, kebetulan yang muncul di dalam materi yang saya pilih ini ada satu konten, maka tinggal saya cek, saya periksa. Nah, akan muncul ternyata dia adalah dalam bentuk video. Dalam bentuk video berarti ada gambar dalam bentuk film. Kita klik. Nah, kita klik. Karena saya mengingat biasanya pengalaman kalau melalui room di Zoom meeting ini, nggak semuanya jaringan itu kuat. Kalau ada gangguan jaringan, biasanya kalau saya tampilkan video itu nggak mutar. Maka di sini saya ambil screenshot dari videonya. Nah, tugas kita sebagai guru harus nonton video itu sampai habis ya Bapak Ibu. Kita periksa apakah materinya ini sesuai dengan yang kita ajarkan. Kalau sesuai, silakan nanti Bapak Ibu mengambil linknya. Akan lebih aman kita mengambil link dari tautan yang sudah saya tunjukkan ini. Kemudian kita salin, kita kopikan ke dalam kelas maya, atau Bapak Ibu yang masih menggunakan diskusi grupnya di WhatsApp grup, silahkan. Jadi dipastikan linknya saja. Nah, itu lebih aman. Kenapa kita menggunakan link? Karena nanti saat anak mengklik link tersebut, mereka akan terhubung ke aplikasi Rumah Belajar dan terhubung dengan portal Rumah Belajar, maka yang ditarik akses kuotanya adalah kuota belajar, jadi bukan kuota utama. Jadi lebih aman, memang kita menggunakan salin link saja. Atau Bapak Ibu ingin menjadi arsip saya lah, karena ini sesuai dengan materi yang saya ajarkan dan menarik menurut saya, silahkan di-download. Nah, ini ada tanda downloadnya. Bapak Ibu boleh menyimpan di laptop, ya, atau di drive-nya yang ada pakai Google Drive, silahkan. Atau yang punya OneDrive-nya, silahkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah selesai, nanti di sini untuk, karena saya blended learning juga menggunakan bank soal,
Nah, tetapi karena Bapak Ibu kemarin sudah mendapatkan tentang bank soal, jadi di sini saya lewatkan saja. Tinggal Bapak Ibu penasaran saja melihat kira-kira soal mana yang sesuai dengan materi yang dipelajari. Nah, saya lanjut saja ke dalam bagaimana sih cara kita sebagai guru. Kalau tadi hanya menggunakan ya Bapak Ibu, hanya memanfaatkan sumber belajar yang ada di dalam rumah belajar. Nah, sekarang Bapak Ibu juga bisa untuk menggunakan mengirim. Bapak Ibu bisa mengirim modul pembelajaran dalam bentuk PDF atau bisa mengirim video pembelajaran ya atau dalam bentuk audio. Nah, bagaimana caranya? Di sini Bapak Ibu searching di Chrome ya atau di Google, tuliskan sumber.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk login. Loginnya nanti kalau Bapak Ibu sudah mendaftar menggunakan akun rumah belajar, mungkin bisa Bapak Ibu yang merasa sudah mempunyai akun, coba silakan angkat tangannya ke atas yang sudah mendaftar, karena ini adalah materi ketiga tentang fitur rumah belajar. Nah, bisa saya lihat berapa kira-kira apakah sudah banyak atau belum Bapak Ibu yang menggunakan akun rumah belajar. Yuk, sedang angkat tangannya Bapak Ibu yang sudah punya akun, karena targetnya di sini memang seperti itu, Bapak Ibu harus punya akun rumah belajar supaya nanti lebih leluasa untuk mengakses segala sesuatu yang ada di portal rumah belajar. Nah, di sini nanti kalau kita sudah masukkan akun, di sini bisa saja kita menggunakan email, ya Bapak Ibu, masukkan emailnya, kemudian masukkan password, email Google-nya saja boleh, ya. Atau akun email dari Facebook juga boleh, mana tahu berbeda. Kadang kita itu antara Facebook dengan yang di Google beda email, silahkan. Yang penting ingat, lebih aman dicatat dalam buku. Kalau catat di HP, kadang nanti HP diinstal, hilang akunnya Bapak Ibu, lupa. Maka otomatis Bapak Ibu daftar ulang lagi, ya daftar ulang sebagai guru. Nah, nanti setelah itu kita nanti sign in. Setelah sign in, Bapak Ibu nanti ada di bagian sebelah kiri, klik di sumber belajar ini di beranda. Nanti pilih tambah konten. Nah, setelah kita pilih tambah konten, nanti akan muncul tampilan ada beberapa yang harus kita isi. Misalnya di sini saya mengirim kontennya adalah bentuk video tentang materi turunan. Jadi kita tuliskan video materi turunan dalam bentuk perkalian. Nah, itu sesuai. Biasanya video ini bukan satu pokok bahasan Bapak Ibu. Video yang kita kirim itu cukup satu indikator saja. Nah, gitu. Kemudian kita isi di sini lagi pilih, ini bukan mengetik, kita milih apakah video atau konten yang kita kirim ini sesuai kurikulum atau tidak sesuai. Kalau tidak sesuai non kurikulum. Artinya apa? Kita sebagai guru boleh mengirim video dalam bentuk materi pengayaan atau video yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, itu non. Kemudian setelah itu di sini kita akan mengisi ada semacam kata kunci. Nah, kata kunci yang terkait dengan video kita. Misalnya saya karena video turunan, misalnya perkalian turunan dot, orang matematika dia pasti paham itu. Jadi itu untuk mengingat saja. Kemudian kita pilih di sini yaitu ada di sini kita pilih nanti ada jenjang kelas, mata pelajaran dan indikator. Mohon Bapak Ibu yang masih terbuka mic-nya, mohon ditutup ya Bapak Ibu, kasihan kawan yang lain. Nah, kemudian kita di sini udah diisi, nanti selanjutnya masih ada deskripsi yang kita isi. Di sini kita isi deskripsinya, tuliskan misalnya ini video turunan dalam bentuk perkalian bagi siswa kelas 11. Nah, dituliskan lengkap seperti itu, misalnya terserah kita. Kemudian kontennya ini kita pilih apakah konten yang kita masukkan itu dalam bentuk PDF, audio, atau video. Karena saya video, tinggal pilih video. Kita pilih yang unggah. Nah, saat kita memilih yang unggah ini, nanti Bapak Ibu akan muncul nanti ada di sini bagian ininya untuk mengunggah filenya ini, nanti akan muncul filenya, nanti kita klik open kalau udah masuk videonya ke situ. Setelah kita klik open, nanti akan muncul di sini kita diminta mengatur thumbnailnya, penyesuaiannya. Biasanya ini nanti akan berputar-putar Bapak Ibu, jangan langsung disimpan. Biarkan nanti putarannya ini selesai. Kalau sudah selesai, nanti baru Bapak Ibu klik simpan. Nah, ini diklik simpannya, itu terakhir. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti otomatis
konten yang kita kirim di sumber belajar itu belum bisa digunakan oleh orang lain. Kita berada dalam posisi menunggu. Maksudnya menunggu apa? Menunggu pihak Pusdatin Kemdikbud memeriksa pertama kesesuaian materi itu dengan apakah itu layak atau tidak layak. Kemudian milik pribadi, plagiat, ambil video atau konten yang ada di YouTube atau punya orang lain, kita rubah gambarnya punya kita. Itu pihak Pusdatin, itu ada tim ahlinya yang memeriksa apakah asli atau tidak. Kalau tidak asli, maka konten yang kita kirim nggak akan pernah muncul di fitur sumber belajar. Nah, makanya sekarang ini kenapa di sumber belajar itu ada yang mungkin kalau untuk IPA itu lumayan banyak Bapak Ibu, kalau untuk mapel IPA ya. Nah, untuk yang lain, nah itu tadi karena memeriksa keasliannya itu, jadi tahap menunggu. Dan informasi yang kami dapatkan kemarin dari Pusdatin, insya Allah bulan Desember ini akan ada 1.000 sumber belajar konten yang akan segera muncul di fitur rumah belajar. Dan konten yang kita kirim di sumber belajar, Bapak Ibu, itu tidak selamanya akan muncul di sumber belajar. Bisa saja tergantung kriterianya, bisa saja masuk dalam edugame. Kalau konten kita dalam bentuk permainan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, berarti mungkin cukup sekian Bu Yuni yang bisa saya sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Bu Yuni ya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan mengenai sumber belajar. Sudah dijelaskan dengan sangat terperinci ya Bapak Ibu guru semuanya. Baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom chat. Nanti akan kami coba kumpulkan pertanyaan-pertanyaannya dan nanti akan kami bahas di sesi terakhir. Baik, kita lanjutkan saja untuk sesi yang kedua yang akan dimoderator oleh Memrut. Kepada Memrut saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yunita Fitri SPD. Terima kasih sudah memoderatori Ibu Rini Basri. Saatnya saya akan membuka kesempatan atau ruang untuk pemateri kedua untuk memberikan materinya, menyampaikan materinya. Pemateri kedua adalah Ibu Yunita Fitri sendiri yang akan memberikan materi apa tuh Teh? Kelas Maya. Kelas Maya, ini fitur yang paling favorit saat ini. Silakan disimak baik-baik Bapak Ibu karena ini adalah sangat menarik dan berguna bagi kita semuanya. Silakan Ibu Yunita Fitria, saya berikan kesempatan. Baik, terima kasih Mem. Di sini saya coba share screen materi yang akan saya sampaikan. Bismillah. Sudah terlihat Mem? Ya, jelas. Oke. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan di sini kita akan mempelajari sesuatu yang mungkin baru atau mungkin ada juga beberapa Bapak Ibu guru yang sudah mengenal apa itu rumah belajar dan salah satu fiturnya adalah kelas maya. Nah, di sini pada hari ini kami akan berbagi yaitu pada rayon 1 mengenai implementasi model pembelajaran flip classroom dengan memanfaatkan kelas maya. Nah, kemudian yang pertama akan saya sampaikan adalah apa itu flip classroom. Flip classroom ini merupakan salah satu inovasi model pembelajaran yang mana jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih artinya adalah kelas terbalik. Nah, apa maksudnya kelas terbalik? Bahwa pada model flip classroom, jika pada model kelas konvensional, maka Bapak Ibu guru biasanya memberikan materi di dalam ruang kelas secara tatap muka, kemudian memberikan tugas atau PR kepada peserta didik untuk dibawa ke rumah. Nah, flip classroom ini kebalikannya atau terbalik, yang mana peserta didik diberikan beberapa sumber bahan ajar untuk dipelajari sendiri di rumah. Kemudian datang kembali ke sekolah untuk membahas tugas-tugas atau PR yang sudah diberikan. Nah, karena sekarang ini dalam kondisi pandemi, maka kita tidak bisa melaksanakan tatap muka di sekolah. Maka dari itu hadirlah di sini sebuah media digital yang mana di sini rumah belajar menghadirkan yang namanya kelas maya atau kelas digital dari rumah belajar. Jika Bapak Ibu menggunakan rumah belajar ini dari laptop, maka namanya adalah kelas maya. Akan tetapi jika Bapak Ibu menggunakannya dari HP
itu namanya adalah kelas digital. Jadi baik kelas maya maupun kelas digital isinya sama. Nah, seperti itu model flip classroom. Lalu apa saja kelebihan dari kelas maya? Yang pertama tentu saja lebih menarik karena proses pembelajaran akan lebih interaktif dan juga fleksibel dibandingkan dengan media yang lainnya. Kemudian siswa tidak terikat tempat dan waktu sesuai dengan slogan dari Rumah Belajar, yaitu belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator, yaitu penyedia sekaligus pendukung dalam proses pembelajaran. Kemudian kelebihan dari kelas maya adalah siswa sangat bisa mengeksplor sumber bahan ajar yang ada di Rumah Belajar. Kalau di kelas tatap muka itu kan materinya terpaku pada buku cetak ataupun pada materi yang diberikan oleh guru. Tapi kalau pada tatap maya tersedia aneka sumber belajar pada Rumah Belajar yang kaya dengan media sehingga dapat membantu belajar siswa. Baik Bapak Ibu, di sini disampaikan pihak yang terlibat pada pembelajaran melalui kelas maya itu ada sekolah, kemudian guru dan juga siswa. Intinya dari kelas maya ini adalah kelas yang biasanya secara konvensional kita laksanakan di sekolah melalui tatap muka ini disajikan dalam bentuk digital, dalam bentuk kelas maya. Nah, apa saja yang harus dilakukan jika Bapak Ibu ingin menggunakan kelas maya? Maka yang pertama adalah daftar sebagai penyelenggara. Nah, daftar penyelenggara ini bisa dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah, bisa juga oleh operator sekolah atau Bapak Ibu Guru yang bisa. Nah, yang pertama diisi adalah ID user, yaitu nama sekolah Bapak Ibu, menggunakan huruf kecil semua, dan juga tanpa spasi. Kemudian nama sekolahnya ini ditulis seperti biasa. Kemudian deskripsi sekolah ini menceritakan secara detail seperti apa sekolah Bapak Ibu. Boleh saja misalnya prestasinya sekolah itu seperti apa, kemudian jarak dari misalnya pusat kota kabupaten Siak ke sekolah kita itu berapa jaraknya, pokoknya segala informasi mengenai sekolah Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada passwordnya dibuat, kemudian konfirmasi password. Ini passwordnya kalau bisa dibuat yang mudah diingat agar tidak lupa, karena ini jika ini lupa maka Bapak Ibu harus mengurusnya ke pusat, terutama ke Pusdatin agar bisa direset passwordnya. Jadi ini harus diingat dan kalau bisa dicatat. Kemudian informasi berikutnya yang dibutuhkan ada NPSN sekolah, alamat sekolah yang lengkap, kemudian alamat email sekolah, kemudian telepon, kalau tidak ada telepon kantor bisa digunakan telepon kepala sekolah atau telepon operator atau salah satu guru. Kemudian nama tingkat wilayah di sini diisi dengan daerah tingkat 2 untuk sekolah yang ada di bawah naungan kabupaten. Sementara sekolah yang di bawah naungan provinsi seperti SMA itu diisi dengan daerah tingkat 1. Nah, untuk Kecamatan Sungai Apit sendiri itu sudah ada sekolah yang sudah daftar sebagai penyelenggara, yaitu sekolah saya, SMP Negeri 2 Sungai Apit, kemudian SMP 3 Sungai Apit, dan SD Negeri 23 Bunsur itu sudah daftar sebagai penyelenggara. Nah, kemudian setelah sekolah berhasil daftar sebagai penyelenggara, barulah daftar sebagai guru. Nah, di sini diisi dengan ID user, nama guru, huruf kecil semua tanpa spasi. Misalnya saya, Yunita Fitria, tanpa spasi dan menggunakan huruf kecil semua. Kemudian nama guru ini adalah nama asli guru yang lengkap dan menggunakan gelar. Kemudian deskripsinya adalah deskripsi mengenai misalnya mengajar mata pelajaran apa, kemudian kelas berapa, atau misalnya prestasi Bapak Ibu Guru apa, silakan ditulis di deskripsi. Kemudian diisi juga sama password, sama konfirmasi password. Kemudian nomor identitas ini diisi dengan nomor NIK KTP. Alamat sesuai KTP yang jelas, alamat email Bapak Ibu Guru semuanya yang pribadi ya. Kemudian kontak itu nomor HP. Oke, nah di sini ada sekolah penyelenggara. Jika Bapak Ibu sekolahnya sudah terdaftar sebagai penyelenggara, maka ketika diketikkan namanya di sini itu akan muncul misalnya SMPN 2 Sungai Apit. Karena sudah didaftarkan, maka sekolah tersebut akan muncul. Akan tetapi jika belum di-approve, artinya belum disetujui untuk sebagai sekolah penyelenggara, maka di sini akan ada tulisan hasilnya tidak ditemukan, berarti belum di-approve oleh Pusdatin untuk menyelenggarakan kelas maya. Kemudian nama tingkat sama tadi kita pilih daerah tingkat 2 untuk kabupaten dan tingkat 1 untuk provinsi. Nah, setelah daftar jadi guru, kemudian daftar sebagai siswa. Di sini ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama sama dengan daftar penyelenggara atau daftar guru tadi, menggunakan ID user, nama peserta didik tanpa spasi huruf kecil, kemudian nama
asli peserta didik, kemudian password, konfirmasi. Nah, ini dia. Untuk peserta didik dibutuhkan data berupa NISN. Butuh berupa NISN, kemudian alamat peserta didik yang lengkap, kemudian alamat email peserta didik, dan juga kontak nomor HP peserta didik. Nah, setelah tadi sudah daftar, sekolah sudah daftar sebagai penyelenggara, kemudian guru juga sudah daftar, siswa sudah daftar, maka tugas kita di sini sebagai guru adalah membuat kelas. Ini adalah contoh kelas saya. Jadi jika Bapak Ibu pertama kali membuat, maka ini tidak akan ada ya IPA kelas 9 pewarisan sifat, ini akan kosong kelas-kelas di bawah. Tapi kalau misalnya baru, di sini hanya ada tambahkan kelas. Maka Bapak Ibu silakan aja klik tambahkan kelas, maka nanti akan muncul seperti ini. Silakan ditulis judul kelasnya apa, deskripsi singkat sampai dengan ke kata kunci. Nah, ini sebagai contohnya saya buat judul kelasnya adalah IPA kelas 8 Sistem Peredaran Darah Manusia. Kemudian deskripsi ini berisi berupa sub-sub pokok bahasan, yaitu struktur dan fungsi sistem peredaran darah, kemudian gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah. Nah, di deskripsi ini adalah poin-poin penting apa saja yang akan Bapak Ibu sampaikan pada pembelajaran kelas maya tersebut. Kemudian kategori nanti di sini dipilih, diklik di bawah sini, apakah IPA, matematika, bahasa Indonesia sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu guru ampuh. Kemudian kelasnya juga silakan dipilih. Nah, di sini ada tanggal mulai dan ada tanggal selesai. Artinya, kelas maya ini akan dimulai pada tanggal berapa untuk sistem peredaran darah. Di sini saya coba tuliskan tanggal 25 Oktober dan selesainya saya gunakan aja akhir semester ganjil ini, yaitu kurang lebih di bulan Desember. Jadi saya buat prediksi aja di sini tanggal 19. Jadi selama durasi waktu ini, peserta didik boleh mengakses semua materi yang saya berikan di kelas maya. Kemudian kata kunci di sini ada, misalnya saya berikan contoh ABCDE. Jadi kata kunci ini kita berikan kepada peserta didik agar peserta didik bisa mendaftar di kelas yang sudah kita buat. Kemudian kalau untuk struktur materi kita klik aja ya, kemudian klik simpan. Nah, seperti itulah cara membuat kelas. Nah, setelah membuat kelas tadi selesai, maka kita mulai lagi langkah berikutnya, yaitu membuat modul. Maka tampilannya tadi, setelah membuat kelas tadi akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada kode akses. Nah, kode akses ini silakan Bapak Ibu bagikan kepada peserta didik kita. Jadi ada dua yang dibagikan. Yang pertama adalah kode akses, dan yang kedua adalah kata kunci yang tadi saya buat, misalnya ABCDE. Nah, seperti ini tampilannya ketika Bapak Ibu sudah membuat kelas ya. Jadi jangan lupa kode akses dan kata kuncinya. Nah, kemudian di bawah tampilan modul tadi, ini sama tadi tanggal mulai, kemudian tanggal selesai. Ini di sini sudah ada juga untuk format nilai. Jadi di sini Bapak Ibu mau menilai misalnya nilai forumnya berapa persen, kemudian nilai tugas modulnya berapa persen, nilai ujian akhirnya berapa persen, dan total bobot di ujungnya itu harus 100%. Kemudian nilai KKM-nya berapa, misalnya 60. Nah, seperti itu. Jadi nilai juga sudah ada persentasenya di sini. Boleh misalnya Bapak Ibu mengambil tugas nilai tugas akhirnya 40 misalnya. Tetapi kalau 40 di sini maka harus ada dikurangi yang 20. Intinya ketika dijumlahkan total bobotnya itu adalah 100%. Kemudian apa saja sih yang bisa kita isi untuk isi modul? Di sini di isi modul Bapak Ibu bisa menginsertkan gambar, memasukkan gambar, kemudian bisa juga mengkopikan link, kemudian bisa juga memasukkan video dari YouTube. Jadi tidak hanya dari bahan ajar dari sumber belajar di rumah belajar, tetapi juga misalnya Bapak Ibu sudah buat video pembelajaran, diupload ke YouTube-nya, YouTube pribadi, maka boleh di-linkkan ke sini ya. Nah, ini sebagai contoh saya mengambil untuk pewarisan sifat, ini saya ambil linknya dari sumber belajar, yaitu di situ ada video pembelajaran mengenai istilah-istilah pada persilangan. Maka saya ambil copy alamatnya, kemudian kita kopikan linknya di sini. Kemudian yang kedua ini bagaimana sistem peredaran darah, yang ini saya ambil dari YouTube, dengan catatan Bapak Ibu mencantumkan, ini memang punya orang lain, boleh kita cantumkan, tetapi dengan jelas di situ ditulis dari mana sumber video YouTube tersebut berasal. Karena itu adalah milik orang lain, jadi kita harus mencantumkan dari mana sumber video YouTube tersebut berasal. Oke. Nah, setelah selesai membuat modul tadi, maka tampilannya akan seperti ini.
kegiatan belajar ke-1. Nah, di sini ada tadi link yang tadi saya tautkan, kemudian ini videonya. Setelah ini Bapak Ibu bisa tambah tugas. Nah, di sini saya contohkan tambah tugasnya adalah yang apa namanya ya, yang ringan aja, misalnya jelaskan 5 fungsi darah misalnya ini ya. Nah, maka setelah kita menambahkan tugas, maka si tugas itu akan berada di bawah materi yang sudah kita buatkan tadi. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ini adalah bahan ajarnya, peserta didik membaca dan mempelajarinya di rumah. Itu maksudnya tadi flip classroom. Jadi peserta didik belajar sendiri di rumah, kemudian membuat tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian pada menu siswa di sini berisi siapa saja siswa yang sudah masuk di kelas kita. Di sini ada beberapa nama siswa. Nah, mereka ini sudah login di kelas Maya dan juga sudah mendaftarkan di kelas saya. Nah, saya memberikan kode akses dan kata kuncinya. Untuk yang pertama itu melalui WhatsApp group untuk kelas, baik itu kelas 8 maupun kelas 9. Nah, ini tampilannya. Kemudian untuk tampilan penilaian, maka akan muncul seperti ini, ya, nilai forum, nilai kelas Maya. Kemudian ada di sini saya contohkan satu orang peserta didik atas nama Paunia Elisia. Nah, peserta didik ini sudah mengirimkan foto berupa jawaban dari tugas yang saya berikan, maka fotonya akan masuk ke sini, bisa kita buka di sini. Kemudian untuk mengisi nilai-nilai ini kita tinggal klik edit, maka Bapak Ibu silakan berapa masukkan nilai-nilai yang sudah diperoleh untuk peserta didik. Nah, itu tadi itu adalah menu penilaian, kemudian tampilan kelas. Nah, secara keseluruhan tampilan kelas yang sudah dibuat akan seperti ini tampilannya. Jadi ada yang namanya menu pengumuman, ya. Ini ada menu pengumuman, kemudian ada menu materi, kemudian ada menu forum diskusi. Nah, di pengumuman nanti bisa Bapak Ibu tulis, misalnya jika ingin mengadakan video konferensi, baik itu menggunakan Zoom atau misalnya media konferensi yang lain, maka bisa ditulis di pengumuman. Nah, kemudian dari menu yang ada tadi, ada pengumuman, materi, dan juga forum diskusi. Nah, forum diskusi di sini bisa Bapak Ibu melontarkan sebuah pertanyaan, misalnya, apa yang dimaksud dengan genetika, misalnya ini ya. Nah, silakan dilemparkan di sini, ditulis di forum diskusi. Nanti peserta didik akan bisa membaca apa pertanyaan yang diberikan oleh gurunya di sini. Kemudian nanti peserta membalasnya. Bisa membalas dari pertanyaan yang disampaikan oleh guru di forum diskusi. Nah, itu adalah tampilan-tampilan dari segi guru. Nah, bagaimana jika dibuka menggunakan tampilan dari peserta didik atau dari siswa, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini peserta didik akan... Iya ya. 2 menit lagi. Oke, ini udah 3 slide terakhir nih. Jadi di sini masukkan kode kelas yang seperti di awal sudah saya sampaikan. Kemudian peserta didik nanti akan mencari kelas. Sesudah mencari kelas nanti masukkan kata kunci, barulah akan menemukan kelasnya. Nah, ini di sini misalnya Paunia sudah memiliki kelas 9 listrik statis. Nah, untuk kelas berikutnya silakan diinformasikan di sini misalnya saya buat di forum pengumuman. Nah, kode untuk pewarisan sifat silakan anak-anak Ibu masuk ke kelas pewarisan sifat. Ini kode kelasnya, kemudian ini kata kuncinya, kemudian sampai bertemu di kelas pewarisan sifat. Jadi untuk pertemuan berikutnya anak-anak tinggal melihat di kolom pengumuman. Nah, kemudian ini tampilan dari peserta didik, materinya seperti ini, kemudian videonya ini misalnya tentang muatan listrik dan bisa diputar tentunya ya. Nah, ini tampilan untuk peserta didik untuk mengupload tugas. Ketika sudah saya berikan, ini contoh untuk listrik statis, di sini ada video. Kemudian setelah melihat video ini, peserta didik bisa 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah tujuan yang ingin saya capai dari proses pembelajaran. Kemudian jawaban peserta didik tersebut dipoto. Kemudian nanti peserta didik akan choose file, artinya memilih file mana yang akan dikirimkan kepada gurunya. Kemudian klik upload tugas, maka foto tersebut akan masuk ke kelas Maya Bapak Ibu guru semuanya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kelas Maya. Jika ingin berdiskusi atau bersilaturahmi lebih lanjut, bisa melalui beberapa akun dan nomor kontak saya berikut ini. Terima kasih atas waktunya, Mem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih banyak pemateri yang lengkap, mantap, surantap oleh Teh Yuni. Oke, terima kasih banyak. Saya harapkan semuanya kita menggunakan kelas Maya karena ini akunnya ini adalah produk yang gratis, nggak perlu berlangganan per tahun atau per semester, ini gratis dari kementerian. Ayo dipakai Bapak Ibu ya. Mungkin kalau yang belum sudah berjalan semester ini nggak apa-apa, nanti semester depan mulai berbicara ke sekolah penyelenggara, sebagai sekolah penyelenggara mungkin tunjuk satu operatornya. Apakah kita tampung pertanyaan atau langsung menuju ke pemateri selanjutnya, Teh Yuni? Silakan dilihat di kolom chat apakah sudah ada yang bertanya. Jika ada kita bahas. Jika Karena tidak, ini kita ada 3 lanjut. orang yang sudah raise hand. Ada Bu ya, Ruth, ada Bu Samsina. Ya. kayaknya link absen Ya. itu dari pihak ini link absen dari dinas ya, itu nggak bisa dibuka loh. Bisa. Oh gitu ya. Saya coba juga nggak bisa dibuka. Iya. Mungkin Bu Oke, Ruth nanti silakan kita- coba hubungi Bu Dini. Ya, kita konfirmasi dulu tentang absen. Sambil menunggu absen, silakan aja dulu dilanjut materi yang terakhir. Baru nanti kita bebas untuk bertanya jawab dan juga untuk membahas absen. Silakan lanjut materi aja dulu kayaknya. Silakan Memrut, lanjutkan. Baiklah, Berarti saya moderator, tutup saya pemateri ambil dari alih. yang kedua. Saya silakan kepada Ibu Rini. Baiklah, terima kasih Bu Ruth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut ya Bapak Ibu sebagai moderator untuk pemateri yang ketiga yaitu oleh Ibu Ruth Everlyn Sinaga. Nah, insya Allah nanti materi yang disampaikan oleh Bu Ruth ini tidak kalah menariknya dengan yang sudah kami sampaikan tadi oleh saya sendiri dan Ibu Yunita, di mana nanti kita akan diajak berada di luar planet kita sendiri, kita akan berada di luar angkasa. Selain itu, Bu Ruth juga akan berbagi model-model pembelajaran, inovasi pembelajaran yang bisa kita gunakan berbasis rumah belajar. Nah, silakan kepada Bu Ruth, kami persilakan dengan hormat. Bu Ruth, langsung. Baik, terima kasih banyak Ibu moderator saya hari ini, Ibu Rini, yang sudah banyak sekali kami kolaborasi berdua. Dia menjadi moderator yang setia. Saya harapkan kita semua kita tidak bosan-bosannya ya Bu Rini. Terima kasih. Hari ini saya akan berbagi, tapi kayak di kolom chat sibuk pakai absen semua. Nah itu dia tuh ceritanya tuh. Kalau udah absen udah keluar, kalah pamor saya. Tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Kita di sini hanya sekalian berbagi saja. Saya tidak mau mengajari, karena pada sejatinya saya juga masih belajar. Yang namanya belajar juga ilmunya belum maksimal. Namun apa yang saya dapatkan itulah yang saya ingin berbagi untuk Bapak Ibu semuanya. Saya izin share screen dulu Bapak Ibu ya. Oke. Sudah ketemu, Bu? Sudah kelihatan? Udah, Bu? jelas. Oke. Oke. Saya slideshow aja. Oke, hari ini saya akan berbagi inovasi pembelajaran. Inovasi artinya sesuatu yang baru ya. Yang biasanya kita kan selama ini cuma scientific learning saja. Maka saya ingin kita juga membuat inovasi atau sesuatu yang baru dalam proses pembelajaran kita, yaitu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Dan saya men-share 2 nanti ya, dan model pembelajaran Sole. Dan kita linkkan dengan menggunakan produk-produk atau fitur-fitur dari Pusdatin yang sudah saya pikir ini adalah pertemuan ketiga di rayon ini. Pastinya di sebelumnya sudah 2 pertemuan sebelumnya pasti sudah ada sahabat rumah belajar yang lainnya juga menyampaikan materi seperti Lab Maya dan sebagainya. Nah, kali ini kami juga berbagi satu fitur lainnya yaitu fitur Pusdatin yang bisa kita gunakan dalam model pembelajaran discovery learning dan Sole. Nah, oh iya, karena kita bertemunya di dunia maya nih, saya juga ingin jika ada kawan-kawan yang tidak bisa menyaksikan live ini, silakan menuju ke channel YouTube Teacher Life Story karena ini disiarkan secara langsung di channel YouTube Teacher Life Story. Oke, lanjut. Discovery learning itu, waduh, lowbat pula. Sebentar ya Bapak Ibu. Aduh, ini laptopnya hidup mati sampai habis baterai terus. Oke, lanjut.
Udah ya? Oke, discovery learning itu apa sih? Discovery learning itu katanya sumber yang saya dapat dari sibatik.kemdikbud.go.id itu adalah pembelajaran yang menitikkan pada pemecahan masalah. Jadi kita minta siswa itu untuk problem solving-nya lebih oke dalam problem solving. Nah, di discovery learning itu sintaksnya atau tahap-tahapannya ada 6 ya Bapak Ibu, ada 6. Yang pertama itu stimulation atau kita beri rangsangan atau pertanyaan. Yang kedua problem statement atau identifikasi masalah. Aduh Bapak Ibu yang sangat-sangat mulai ya, saya mengharapkan kita semuanya sama-sama bekerja sama ya. Tolong jangan dicoret anunya saya. Nanti kalau Bapak Ibu mau melukis, mencoret di dinding masing-masing aja, jangan di slide saya. Di problem statement itu kita ingin memberikan kesempatan siswa itu untuk memikirkan apa kira-kira solusi, apa kira-kira jawaban dari pertanyaan yang kita berikan. Nah, selanjutnya ada data collection. Ini dalam tahap ini kita mengarahkan anak-anak untuk menghubungkan atau mencari sumber-sumber yang terpercaya untuk mendukung jawaban yang sudah mereka dapatkan, yang sudah mereka jadikan hipotesisnya. Nah, dalam tahap ini kita bisa mengarahkan siswa-siswa kita untuk menggunakan sumber belajar. Mungkin sudah diterangkan oleh sahabat rumah belajar yang lainnya ya. Di sana sumber belajar ada video, ada web page-nya, ada PDF-nya. Kalau kita tidak punya sinyal internet yang banyak, kita bisa mendownload PDF-nya. Atau bisa kita menggunakan TV edukasi. Di sana ada video on demand, di sana ada sumber-sumber belajar yang bisa kita gunakan dalam semua mata pelajaran. Ada banyak sekali mata pelajaran di sana ya, Bapak Ibu. Dan untuk ini nih, radio edukasi ini juga, atau TV edukasi juga ya banyak ya. Untuk guru-guru TK atau PAUD, silakan dicek, karena di sana banyak sekali video-video yang bagus yang bisa dipakai untuk proses pembelajaran. Karena saya juga pengalaman ini ya, di sekolah anak saya, kadang-kadang dikasih tugas misalnya menyanyikan lagu A, menyanyikan lagu B, menyanyikan puisi A, puisi B, tapi kadang-kadang kita nggak tahu puisi A yang itu yang bagaimana. Nah, kalau Bapak Ibu Bapak Ibu guru yang kreatif, silakan cari sumber belajarnya di situ, terus kirimkan linknya ke orang tua. Boleh orang tua tinggal menuju link yang dimaksud gitu ya Bapak Ibu. Dan ada juga nih pena belajar untuk guru-guru bahasa, guru sejarah dipakai pena belajar. Dan wahana jelajah angkasa ini untuk guru IPA mungkin ya, atau guru yang mengajar IPA. Tapi tidak hanya melulu pada misalnya TV edukasi untuk pelajaran ini, radio edukasi untuk ini, tidak. Wahana jelajah ruang angkasa untuk ini mata pelajaran IPA. Bukan, belum tentu seperti itu. Tapi bisa juga kita mata pelajaran lain yang kreatif, guru-gurunya bisa menggunakan itu. Misalnya wahana jelajah angkasa, bisa bahasa Inggris bisa pakai, bisa. Peta budaya juga nanti banyak, silakan dieksplor Bapak Ibu ya. Itu banyak sekali fitur yang disediakan oleh Pusdatin atau kementerian. Jadi tidak ada kata-kata kita bilang, kami kan di pelosok, kami kan di desa, kami nggak ada sinyal. Kemarin saya berkolaborasi sampai dengan orang Maluku Utara, dengan yang di Papua. Mereka jauh lebih, saya melihat videonya, mereka jauh lebih terbelakang dari kita yang di Siak, yang di Bungaraya, yang di Sungai Apit. Mereka jauh lebih terluar 3T mereka ya, terluar, terdepan, dan terlah semuanya itu, 3T itu. Dan kadang-kadang kita merasa malu, ternyata kita tidak seperti itu gitu. Kita masih bisa walaupun kadang-kadang sinyal nggak jelas atau sinyalnya nggak terlalu kuat, tapi kita masih punya sinyal gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi proses yang keempat, proses keluar nih bataknya nih. Yang keempat, langkah yang keempat adalah data processing, atau di sini adalah kita prosesnya guru melakukan pembimbingan kepada siswanya untuk mengolah data, apa-apa yang mereka dapatkan itu boleh dicatat di buku latihannya, atau kalau yang tingkat SMP kita tinggal buat latihan sedikit dan kita bisa mengoreksi latihannya. Kita beri feedback, artinya di koreksian latihan itu kita bilang, bagus sekali Jono, atau mantap Tono, boleh, itu kita kasih feedback, itu namanya data processing. Atau misalnya kalau tidak pas silahkan dilengkapi lagi nak, atau seperti itulah kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Lanjut, itu adalah
pembuktian atau verification. Di sini kita bisa mendapatkan konsepnya, sudah ada konsepnya, dan kita masuk ke generalization atau kita menarik kesimpulan bersama-sama siswa kita. Dan kita tidak perlu kita yang menarik kesimpulan, Bapak Ibu, kita arahkan saja mereka untuk menarik kesimpulan. Karena kita namanya Tuturi Handayani, kita itu tidak mencetak mereka itu mirip seperti yang pikiran kita, mindset kita, karena mereka adalah siswa-siswa kita itu adalah insan-insan yang sudah punya kepintarannya masing-masing. Belum tentu mereka itu jago bahasa Inggris. Kalau mereka itu sebenarnya misalnya diciptakan oleh Tuhan memiliki kepintaran misalnya menjadi seorang atlet, jangan kita paksakan dia pandai berpuisi juga. Jadi itu kita fleksibel, dan ini katanya kan jargon dari Mas Menteri kita kan merdeka belajar. Tapi bukan berarti kebablasan, tapi kita ada yang namanya tujuan pembelajaran. Oke, saya pikir itu discovery learning. Masih kuat ini dengar satu lagi Bu Rini? Masih. Lanjut. Oke, lanjut. Masih ada waktu saya ya. Selanjutnya adalah Sole. Ini model pembelajaran Sole, Bapak Ibu ya. Sole itu saudaranya atau temannya siapa tuh di OVJ ya? Oh bukan, itu Sule. Ini Sole. Gelak Bapak nih, ha? Kawan Bapak tuh Pak, Sule. Yang ini Sule, kalau saya Sula. Oh tak nampak ya? Nampak mungkin. Lain lagi. Nah ini Sole, tutup saya. Self-organized learning environment. Nah ini ini sintaksnya sangat sederhana. Ada 3 ya, hanya 3 aja sintaksnya. Yang pertama itu question atau pertanyaan. Nah pertanyaan ini kita memberi stimulasi berupa pertanyaan yang mengacu pada tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Yang kedua, investigasi. Nah, di sini siswa dapat berkolaborasi atau mandiri menjawab pertanyaannya. Jadi mereka bisa dalam kelompok atau dalam secara mandiri, ya. Yang ketiga adalah mereview atau mengulasnya. Nah, kalau mau didetailkan lagi, langkah-langkahnya ini ada 6 langkah yang bisa kita, atau sintaksnya, ada 6 sintaksnya yang bisa dipecah lagi ya Bapak Ibu. Nanti ini materi saya bagi. Nah, dalam sintaks-sintaks pembelajaran Sole, kita bisa menggunakan fitur rumah belajar. Apa yang bisa kita gunakan? Ini dia, Lab Maya, Peta Budaya, Warna Jelajah Angkasa, TV Edukasi, Suara Edukasi, atau EduGame. Nah, ini fitur yang terbaru EduGame ya. Ini menarik nih untuk guru-guru SD, banyak nih pelajaran EduGame di sini bagi siswa-siswa kita. Silakan dibongkar-bongkar aja lah Bapak Ibu rumah belajar itu, portal rumah belajar itu. Pasti dapat sesuatu yang baru dan bagus gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini slide yang ditunggu-tunggu oleh semua orang pastinya kan? Thank you. Belum tentu ya. Belum tentu seperti itu. Satu lagi. Satu lagi ya Bapak Ibu ya. Saya kalau disuruh berbagi, saya jago saya. Tapi kalau suruh berbagi ilmu, saya mau. Tapi kalau berbagi yang lain, ya, belum tentu juga bisa. Bisa dilihat Bu Moderator, Ibu Rini? Ibu Rini? Wahana Jelajah Angkasa enggak, Pak? Ya. Oke, ini adalah Wahana Jelajah Angkasa. Proses. Sudah belum? Proses Burut. Masih kurang jelas. Belum. Belum. Bapak Ibu, saya di USA, ujung Sungai Apit. Kadang-kadang sinyal macam itulah. Ini mengandalkan sinyal handphone. Udah Pak? Udah Bu? Pak. Udah Bu? Jelas dah. Oke, ini Wahana Jelajah Angkasa. Nah, ini adalah fitur pendukung saya dari belum. portal belajar. Memrut belum ya? Belum Belum. Yang tadi udah di stop apa? Stop ya, stop share-nya yang tadi dulu. Sudah. Tapi ini nggak nampak kok. Sudah. Baru share screen yang baru. Belum ya? Ulang. Oke. Sabar ya Bapak Ibu semua. Bentar ya Bapak Ibu. Kebanyakan udah bisa slide mulai ini saya nih. Tapi sambil apa sudah bisa membayangkan yang disampaikan Bu Ruth tadi ya. Kita tinggal mengotak-atik, memilih fitur yang sesuai dengan model pembelajaran kita, sesuai dengan materi kita ya Bapak Ibu. Oh ya, untuk absen itu silakan linknya sudah ada dikirim di kolom chat.
Di situ juga sudah ada link materi yang mungkin untuk yang dari kami nanti kami kirim di sini ya Bapak Ibu. Ini sedang saya proses untuk disatukan dalam Drive. Jadi Bapak Ibu yang penting silakan isi dulu link absennya. Bu Yuni bisa kirimkan di kolom chat, ini sepertinya bermasalah. Untuk apa Bu Rini link absen? Coba pastikan lagi ya. Oke. Sudah? Itu berulang-ulang nih. Dah. Bapak Ibu yang link absen ya, yang diklik. Kalau link materi itu Bapak Ibu nanti silahkan download ya, download untuk disimpan di laptop, bisa jadi bahan untuk dipelajari lagi. Silahkan Bu Ruth. Udah nampak Bu Ruth? Jelas. Sudah ya, barangnya kan jelas. Kalau saya memang jelas Bu, tapi kalau nampak-nampak ini ya oke, ya. Ini adalah fitur pendukung dari portal Rumah Belajar itu untuk mendukung pembelajaran apa saja sih sebenarnya kalau kita mau kreatif ya. Nah, ini adalah Worldwide Telescope atau teleskop. Kalau kita tahu itu teleskop itu teropong bintang, kan kita selama ini nggak tahu atau kita nggak punya yang namanya teropong bintang. Teropong bintang itu untuk melihat ruang angkasa gitu Bapak Ibu, yang melihat bintang. Nah, kalau kita belum bisa punya beli teleskop, udah diberikan oleh Kementerian Pendidikan melalui Wahana Jelajah Angkasa. Jadi ini adalah untuk melihat secara langsung apa yang terjadi di luar angkasa. Tapi ini memang menggunakan akses internet ya Bapak Ibu, karena dia saat kita buka itu, terus dia terhubung dengan internet dan kita melihat bahwa apa yang terjadi di luar angkasa saat itu juga, itu artinya namanya real time ya. Jadi Wahana Jelajah Ruang Angkasa ini kalau kita buka saat itu, maka kurang lebih planetnya apa yang terjadi di sana ya seperti itulah yang terjadi yang kita lihat. Jadi karena itu dia memerlukan akses internet. Nah, bagaimana kita membukanya? Ini caranya. Ada 4 cara. Kita di search engine-nya Bapak Ibu, misalnya di Google Chrome atau Google Search, tinggal ketikkan belajar.kemdikbud.go.id. Nah, setelah itu masuk ke dalam portal Rumah Belajar ya. Setelah masuk dalam portal Rumah Belajar, kita pilih fiturnya mana, fitur Wahana Jelajah Angkasa. Setelah itu kita klik di sana, lalu kita nampaklah apa yang ada yang ingin kita lihat, visualisasi apa yang kita ingin jelajah ya. Ini saya screenshotkan satu. Ini adalah planet Jupiter, ya. Ini planet Jupiter, Bapak Ibu. Dia di sana ada, kita bisa melihat beragam jenis planet, beragam jenis rasi bintang, beragam jenis satelit, cerita-cerita atau bukan cerita ya, sejarah, misalnya ada ekspedisi tahun ini dilakukan oleh ini dan mendapatkan data seperti ini. Nah, seperti itulah yang di dalam Wahana Jelajah Angkasa. Silakan dicoba Bapak Ibu fiturnya ini semuanya, menggunakan dieksplorasi dengan supaya lebih jelas. Zoom in, zoom out. Kalau di laptop bukannya itu di zoom in di mouse-nya ya, di kursor mouse-nya dimainkan, dicubit, dibesarkan, dikecilkan, terserah Bapak Ibu mau kayak mana ya. Ya, terus itu bukan hanya planet tapi ada semuanya ya Bapak Ibu ya. Silakan pilih ini, walaupun ya memang salah satu kekurangannya, bukan kekurangan sih, namanya juga ini hadiah dari punya Microsoft dari American Asian Telescope astronomi kalau nggak salah saya ya. Mereka menggunakan ini, fiturnya menggunakan apa? Menggunakan bahasa orang kampung sana, bahasa Inggris. Tapi kita kan nggak perlu terlalu paham teks-teksnya, yang penting kita sekalian membaca juga, tahu juga ya Bapak Ibu, misalnya Earth itu bumi, oh ini bumi seperti ini warnanya gitu. Selanjutnya itu saya cek, misalnya ini saya screenshotkan, ini namanya supernova 1987A. Nah, supernova itu kayak mana kita lihat, seperti inilah dia. Saya zoom in, kayak saya zoom out sampai kelihatan. Ini saya bukanya waktu itu malam ya Bapak Ibu. Kalau dia aksesnya ini memang agak gelap karena di luar angkasa sana tidak terang benderang yang seperti kita pikirkan. Ada banyak sekali ya Bapak Ibu supernova yang ini segala macam, itu bisa dilihat semuanya, dieksplor lagi semuanya Bapak Ibu. Silakan dicoba, nggak akan rusak. Yang penting kalau nggak selama handphonenya atau laptopnya nggak dibanting-banting ya nggak akan rusak itu aplikasinya. Silakan dicoba-coba aja lah Bapak Ibu ya. Karena kalau saya ceritakan semuanya satu persatu, minggu depan baru bubar kita ini. Oke. Nah, ini salah satu foto yang diambil oleh
Neil Armstrong. Waktu Om Neil Armstrong itu pertama kali mendarat di bulan, apa yang dia lihat di foto? Nah, inilah dia. Inilah yang dia lihat, yang tampakannya bagaimana. Ini ada di Wahana Jelajah Angkasa. Baik, saya pikir ini saja yang bisa saya share sekarang saat ini. Jika ada pertanyaan, ini udah banyak yang angkat tangan ini angkat tangan menyerah atau mau bertanya ini. Tapi saya kembalikan ke Ibu Moderator. Silakan Bu Rini dilanjutkan. Bu Moderator, Bu Rini. Ibu Moderator saya jangan lari-lari nih. Mana dia nih? Bu Rini minum. Hari Baik, ini sambil nunggu Bu Rini, saya informasikan bahwa nanti setelah mengisi absen, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi formulir untuk nama di sertifikat. Jadi silakan Bapak Ibu isi nama yang jelas, kemudian dengan gelar, kemudian asal sekolah, dan juga diminta mencantumkan alamat email masing-masing Bapak Ibu. Karena nanti sertifikatnya akan langsung dikirim ke alamat email. Nah, mungkin silakan dibuka lagi link absen di kolom chat. Apakah sudah bisa dibuka ataukah belum? Silakan Bapak Ibu dibuka di kolom chat link absennya ya. Oke, silakan dicoba dibuka di kolom chatnya. Apakah sudah bisa? Oh ya, Bu Yuni, sebaiknya Ya. ingatkan Bapak Ibu yang isi absen tuliskan dengan nama huruf besar karena nanti dia akan langsung ke aplikasi sertifikat. Jadi akan lebih cantik lagi pakai huruf besar, Bapak Ibu. Di apanya sudah ada contohnya, Bu Rini. Jadi ketika mengisi formulir untuk sertifikat, itu sudah ada contohnya di situ, huruf besar, huruf kecilnya, menuliskan nama gelar, menuliskan sekolah, itu ada contoh di atasnya. Bapak Ibu tinggal mengikuti contoh yang tertulis di kolom sertifikat. Sudah absen itu nanti ada klik di bawahnya itu untuk mengisi formulir sertifikat. Ketika sudah mengisi formulirnya, baru sertifikatnya itu masuk ke email masing-masing ya. Bagi yang sedang mengisi absen silakan, bagi yang ingin bertanya juga silakan. Oke. Ada yang raise hand nggak, Mem? Ada yang raise hand nggak? Ada nih, ada Bu Dewi Asia, Bu Asa, Bu Herlina. Bisa Oke, dibuka silakan apanya, aja. Oh, tunggu. Silakan aja di spotlight kan, Mem. Ada Dewa. Ibu apa yang hanya formulir sertifikat tuh muncul kok setelah kita ngisi absen. Ada nanti silakan isi form untuk sertifikat, Bapak Ibu. Yang masih ada karena jaringan ya, saya juga fitur coba ini bisa Ini dibuka apa yang punya? spotlightnya untuk semuanya, ya pada semua pada muncul nanti kan. Halo. Ayo, Di namanya aja. Buka kameranya Bapak. Siapa yang mau Nggak kacau. lagi kaca? Oke. Alah, kacau. Kacau tuh. Kamu dulu. Oke, gimana nih, Mem? Silakan aja dipanggil, ini Ibu Dewi Asia ya. Ibu Dewi Asia ya, Ibu Dewi Asia. Atau ini yang halo-halo ini Bapak ini mau apa nih? Kali bisa menanggapi bagaimana tuh Bu? Nah, siapa tuh ada yang bicara tuh? Bu Dewi Asia bukan? Ibu Dewi Asia. Kalau nggak ada? Iya. Kalau tidak ini Ibu apa Bapak nih? Asa SPD. Bapak Asa. Bapak tuh Ibu. Silakan dihidupkan mic-nya. Oh, ini Bapak ini apa ya? Pak Supriyadi, ada apa Pak Supriyadi? Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Pak Supriyadi. Ini ada Abdul Razak tanya absen sudah isi tapi link sertifikat tak muncul. Gimana tuh Bu? biasanya langsung klik link birunya itu Bu, muncul link data sertifikat itu setelah
Sepertinya lagi sibuk ngisi absen ya, Isi Mem ya, absen Bu Rini. coba. Karena dia satu paket itu. Kacang, Jadi pakai nomor antri ya. Deh. Silakan Jadi- kami beri kesempatan Bapak Ibu jika memang nyamannya ingin ngisi absen dulu silakan. Ya, boleh. Kami dengan setia di sini tiga apa? Ya. Ini tiga bidadari dari Sungai Apit ini. Semuanya orang Sungai Apit. Iya. Jadi Bapak Ibu yang di link Sungai sertifikat. Apit boleh berdayakan kami, explore kami untuk bisa menggunakan portal rumah belajar ya. Terutama ini untuk tingkat SD. Kadang kasihan loh Bapak Ibu kalau anak ngirim tugas di grup WhatsApp karena itu akan memenuhi kuota Bapak Ibu, dan yang ditarik bukan kuota belajar tapi adalah kuota utama. Kuota utama dari Kemdikbud itu cuma 5 giga Bapak Ibu. Itu nggak akan cukup dalam 1 bulan kalau kita gunakan saat membuka tugas-tugas siswa. Jadi kami sarankan, mungkin di sini ada sepertinya saya lihat ada Bapak Ibu kepala sekolah juga sudah bergabung di dalam room ini. Kami sarankan Bapak atau Ibu menunjuk operator atau mungkin guru lain yang bisa menguasai TIK untuk mendaftarkan sekolahnya sebagai penyelenggara. Nah, mendaftarnya itu dari sekarang Bapak Ibu, bukan kami semester genap baru bisa pakai, ini kan udah mau di ujung semester, baru daftar, tidak, daftarnya dari sekarang. Karena di situ akan dimasukkan data-data guru, data siswa seperti data Dapodik, cuma datanya nggak akan sebanyak data Dapodik. Nah, jadi Bapak Ibu daftarnya dari sekarang gitu. Dan gurunya juga harus dilatih supaya terbiasa. Guru udah dilatih, siswa juga dilatih bagaimana cara menggunakannya. Jadi dari sekarang Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau anak SD Bu, siswa susah untuk memahami, ya orang tuanya yang dididik. Dan satu lagi bagi Bapak Ibu yang akan menggunakan kelas Maya Rumah Belajar, tolong wali kelas bersama operator itu harus menyimpan akun paspor dari semua siswa dan semua guru, jangan sampai hilang. Karena ini pesan dari Usdatin juga, kalau hilang itu merisetnya butuh proses Bapak Ibu. Maka yang akunnya lupa, dia nggak akan bisa masuk di kelas Maya. Nah itu mungkin yang perlu Bapak Ibu yang akan segera menggunakan kelas Maya dari rumah belajar. Akun. Akunnya ini bukan akun email kita ya Bapak Ibu ya, jadi nggak sama kelas Maya ini. Untuk siswa nanti akan ada menggunakan NISN, atau guru akan menggunakan NUPTK. Nah, sepertinya sudah ada Bapak Ibu guru sebagian yang sudah berhasil absen ya. Silakan yang lainnya masih mencoba untuk mengisi. Bagi yang sudah, mungkin silakan dicek emailnya apakah sertifikatnya sudah masuk. Jika sudah, boleh di-print masing-masingnya. Nah, ini ada Untuk Pak yang Priyo. belum bisa masuk, mungkin ya Pak Priyo, mana Pak Priyo? Pak Priyo nih, Ini ada Pak Priyo di dalam nih. Membuat sertifikat. Masternya. Sertifikat langsung ke email Pak Priyo. Bapak Ibu Oh, ya. katanya. Bisa berikan penguatannya Pak Priyo. Itu Pak Priyo sibuk nih. Sepertinya dia ada di dalam room Pak Priyo. Itu kata dari Pak Priyo itu, usahakan emailnya valid. Bu Yuni nggak ngisi? Sudah. Dah, isi saja. Nah, ini rekan saya juga sudah nih dari SMP Negeri 2 Sungai Apit, Pak Bakri sudah memperlihatkan sertifikatnya di grup. Nah, oh sudah dapat. Nah, ya sudah. Silakan yang sudah ngisi langsung ditengok di emailnya ya Bapak Ibu. Karena sertifikat langsung dikeluarkan, dikirim ke email kita sendiri. Ya. Webinar kebalik nih ngisi. Bapak aktif rupanya. Bapak nih. Ini masih kita live ya, Mem? Masih live YouTube ya? Masih. Nah, Ibu Nimas bertanya sudah diisi namun tidak masuk di email. Kenapa Pak ya? Apakah emailnya itu sudah betul yang aktif? Karena kalau emailnya aktif, pasti itu akan masuk ke alamat emailnya. Jadi dipastikan alamat emailnya itu yang jelas dan yang valid ya.
Oke, tidak ada yang bertanya kah? Itu ya karena hari ini hari pembagian sertifikat Bu Yuni, jadi Bapak Ibu pada semangat nunggu sertifikatnya ya. Sambil Ya, nunggu fokus. pun boleh Bapak Ibu kita sharing-sharing saja. Mungkin karena Bapak Ibu ini sudah materi terakhir yang didapatkan pada kegiatan webinar ini dan sudah mengeksplor, mengotak-atik fitur-fitur di rumah belajar. Silakan Bapak Ibu mungkin ada yang aneh atau yang meragukan atau berbagi pengalaman atau menyampaikan kesannya setelah mencoba mengotak-atik fitur yang ada di rumah belajar. Nah, silakan Bapak Ibu sambil nunggu sertifikatnya muncul, kita sini santai-santai, bisa sharing, bisa berbagi pengalaman. Mungkin pengalaman Bapak Ibu bisa menginspirasi kami juga. Jadi tidak selamanya harus dari kami, bisa juga dari Bapak Ibu. Kalau nengok di kolom chat Bu Yuni semuanya permasalahannya adalah sertifikat ya, belum keluar. Oke. Kalaupun nanti ada pertanyaan bisa juga bisa juga bertanya di medsos kita ya atau di nomor WA. Silahkan jika ingin ada yang didiskusikan lebih lanjut. Ini Bapak Ibunya bisa diajak untuk foto bersama Bu Yuni karena tadi belum ada foto bersama. Boleh, silakan dari host aja Memrut yang mengambil fotonya. Halo, Mem. Baik, oke, sip. Boleh kita foto bersama. Wah, ibu-ibu ini udah benerin jilbab-jilbabnya nih, kayaknya semangat ya kalau foto ya. Yuk, Bapak Ibu silakan dibuka. Kenang-kenangan. Silakan dibuka bersama di room ini. Dibuka. Bapak Ibu guru dari Rayon 1. Sebutkan aja namanya Bu Ros, sambil guru buka sebutkan namanya. Saya sebutkan di kita layar satu saya apa Bapak lagi? Ibu. Ini ada Dewi Asia, Asa, Yunita, saya, Isnania, Neti, Rini, Tri Handayani, Asnita, Helmi, Nurlela Sari, Elviani, Enizar, Harminoto, Sapri, Supriyati, Bukim, Bulkim, Agus, Hania, Adinur, Kazali, Priyo, Irayani, Leni, dan Suyono. Silakan kita dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Wah, bentar lagi Pak Priyo. Satu lagi saya tunggu Pak Priyo nih. Gini Pak, gini. Salam rumah belajar Ibu, Bapak Ibu. 1. Pak Adinur Putra. Bapak di layar 1 saya. Silakan. Oke. 1. Ibu Esma sendiri. Silakan dibuka kameranya Ibu. Masalah sebenarnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ini ada 7 slide ya. Slide yang kedua. Banyak kali nih yang memang nggak ngasih email, Pak. Tria, Yulian, Banyak kali nggak ngasih email. Mariasi, Kartini, Hisberi, Webinar 1, Dayu Atma, Emma, Pino Aljunaid. Ini teman saya nih. Rusdiar, Nimas, Pak Samsidar, Eria, Sukati, Mungawam, Sutini, Samsidar, Ibu Hajah, Rifna Novia, Sofanis, Ibu Heni. Oke, silakan. Yang saya sebutkan itu tolong buat ini. Salam rumah belajar. Saya hitung 1, 2. Ayo Bu Dayu. Cantik-cantik dah. Bu Dayu hari ini pakai baju merah. 1. Aduh sih. 1. Pada hilang. 1, 2. 1, 2, 3. Sip. Satu lagi. Slide yang ketiga Bapak Ibu. Slide saya yang ketiga itu Rusmi, nih Denny, Pak Denny Setiawan ada di sini, Nursima, Ibu Praktia, Ibu Yuli Darti, Bu Rina, Nursima, Andriani SMP 1, Reni, Suwanto, Pak Rusman Effendi, jagonya jagonya TikTok, Bu Tari, Bu Susi, Bu Selviana, Bu Vivi, Reni, Yusrizal, Tony, Nana, Khoirin, Ade, Fitria, Puji Susanto. Nah itu dia. Yang itu silakan buat gaya tercantiknya. Saya hitung sampai 3. 1. Kok hilang sinyalnya ini? Hilang orangnya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih. Slide halaman 4. Halaman 4. Slide saya yang keempat. Susi, Nugraini,
Nugraini, Ria Isti, Sukarti, Rifna, Mulyadi, Samsinar, Nimas, Suwandi, Arniza, Zaini, Sarto, kelihatan nama saya nih. Oke, saya hitung sampai 3 ya Bapak Ibu. Kasih senyum tercantiknya. 1, 2, 3. Oke. Slide kelima. Kelimanya mana nih? Nah ini slide kelima ada Ibu Baidarus Syua Subianto, Bapak Daud Ade. Selamat datang Bapak. Terima kasih menyempatkan di sini Bapak Kepala Sekolah ini. Ibu Seflia, Bapak Ade. Ini teman saya juga nih Bapak Ade nih, Bu Gustiana, Ibu Eva, Wasni Dawati, Muhammad Satria Dona, Harmaton, Bu Sela, Kamsiati, Rita Elvira, Pusparika, Ibu Yurnita 1967, Ida Royana, ini Oppo A5 ya, A5S Herlina, ini Bu Nurul Huda. Mana yang belum enggak, tapi banyak yang enggak buka kameranya ya, enggak apa-apa ya, saya foto aja ya. 1, 2, 3. Slide ke-6 Bapak Ibu, slide ke-6. Ini juga terkena ya. Slide ke-6 hanya fotonya semua. Enggak ada yang buka kamera. Oke, enggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke. Slide terakhir, slide ke-7. Lihamida, Fitriani, Syawanar, Arlina, Prihatin, Sutini, Nurbaini, Abdul Rosad, Pak Guru, Salmiati, Mukrimin, Yusmida, Kak Rosmiati, Supriyadi, Rusni Lawati, Dr. Anda Nuraini, Sumarlin, Rahmawita, Harminoto, Bapak Fairuzdi, Harumi Muklis, Muhammad Rai. Oke. Bukan absen Bu, saya apa? Oke, sip, dah 7 slide. Oke, kembali ke moderator. Moderator closing Bu Rini ya. Oke. Kecil kali suaranya. Bapak Ibu tadi sudah kita sama-sama sudah ambil actionnya ya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan bisa menginspirasi kita untuk bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di rumah belajar, kita integrasikan dengan model pembelajaran yang kita pilih. Jadi Bapak Ibu silahkan disesuaikan gitu. Dan tidak selamanya fitur-fitur yang Bapak Ibu akses itu Ibu-Ibu ingin yang sempurna, jadi kita pilih. Nah, kami tadi hanya menyampaikan hari ini tentang sumber belajar, kelas maya, dan jelajah wahana angkasa. Ya, masih banyak fitur yang lain Bapak Ibu akses, jadi gunakanlah untuk pembelajaran. Terutama ini untuk IPA itu begitu banyak konten-konten menarik ya, jadi guru-guru SMP aktifkan praktikum karena di situ suatu hal yang sangat menarik bagi anak kita. Enggak hanya praktikum itu bisa untuk matematika, fisika, kimia, biologi. Jadi integrasikanlah segala sesuatu yang ada di rumah belajar. Mungkin sebelum saya tutup beri satu pantun boleh Bu Rod? Coba bagi pantun satu ya. Karena biasanya Bu Yuni yang suka kasih pantun, ini saya coba ambil satu pantun ya. Ya, giliran Bu Rini ya. Pisau belah ketupat sayur lodeh boleh dicampurkan. Ya, saya ulang lagi. Nanti lanjut dengan Bu Yuni lagi ya. Oke, ambil pisau belah ketupat sayur lodeh boleh dicampurkan. Kalau ada ilmu yang didapat, mohon untuk diamalkan. Jadi Bapak Ibu, materi sudah kita dapatkan selama ini. Mudah-mudahan menginspirasi kita untuk mengamalkan kepada anak-anak didik kita. Amin. Dan bisa memberikan keberkahan. Nah, lanjut mungkin pantunnya Bu Yuni. Bu Yuni boleh berpantun dulu. Karena closingnya udah hari ya. Terakhir. Udah cukup aja karena udah closing. Oke, karena ini sudah cukup ya Bapak Ibu, seperti yang disampaikan guru tadi, sesuai dengan slogan dari Pusdatin bahwa merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya, maju Indonesia. Nah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bisa lebih baik ke depannya. Amin. Nah, saya tutup dengan pembacaan
Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai pemateri hari ini mohon maaf ada beberapa